Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kali ini, saya ingin melanjutkan pokok materi tentang jurnal penyesuaian yang sudah kita laksanakan pada minggu yang lalu untuk kelas 12 IPS 1. Saya ingin melanjutkannya. Kalau kemarin kita sudah melakukan pembelajaran untuk jurnal penyesuaian yang kelompok akunnya adalah akun-akun yang melibatkan baik itu penerimaan maupun pengeluaran yang masuk ke kas di awal. Nah, sekarang seperti misalnya contohnya ada akun beban dibayar di muka, juga pendapatan diterima di muka, kemarin sudah kita bahas dan sudah masuk ke beberapa latihan yang sudah saya berikan di PPT ini. Sekarang kita melanjutkannya ke kelompok B ini ya. B. Hari ini kita akan lompat ke kelompok B untuk kelas 12 IPS 1. Yaitu kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang atau di akhir ya. Kalau kemarin di awal, di akhir. Apa saja itu? Yaitu piutang pendapatan ya. Bacanya ini atau disebut juga piutang yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Yang kedua tentang beban yang masih harus dibayar. Ya, nanti kita bahas ini. Dua ini saja, jadi kita cicil ya. Yang kemarin dua, sekarang dua. Jadi kita nggak sekaligus. Oke, kita mulai ya. Oke, kita masuk ke ini yang kemarin. Nah ini di sini. Ini pembahasan kita. Jadi kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di akhir periode. Ya. Kita contoh pertama ya. Kita akan membahas yang poin C tadi, jurnal penyesuaian, yaitu pendapatan yang masih harus diterima dan atau disebut juga sebagai akun piutang pendapatan. Nah, kita ada contoh di sini. Kita lihat ya. Misalnya ada diasumsikan bahwa ada PT Berkah Jaya yang menandatangani perjanjian kontrak dengan PT Sukses Mulia Jaya, Berkah Jaya dan Sukses Mulia Jaya pada tanggal 15 Maret tahun 2019, tahun kemarin ya. Yang dimana perjanjian tersebut menyebutkan bahwa PT Berkah Jaya akan menyediakan jasa konsultasi, penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur dan accounting tool atau semacam ini konsultan untuk konsultan jasa peralatan akunting, ya misalnya software akunting atau SOP ya. Ini jasa konsultan ya. Jadi PT Berkah Jaya ini menjadi suatu perusahaan konsultan, jasa konsultan bagi PT Sukses Mulia Jaya. Di mana dalam penandatanganan perjanjian tersebut bahwa PT jasa yang disediakan adalah ya yaitu jasa konsultasi penyusunan implementasi SOP dan accounting tool, juga memberikan pengetahuan untuk karyawan PT Sukses Makmur ya. Sukses Mulia, di mana ya jasa yang disediakan itu akan ditagih oleh PT Berkah Jaya ini setiap tanggal 15 di bulan berjalan. Ya, setiap tanggal 15 setiap bulan dengan biaya per jam. Bayangkan ya, ini suatu perusahaan jasa konsultan yang jasanya itu dibayar per jam. Oke. Nah, pada tanggal 30 kan ini kan ditagihkan pada tanggal 15 setiap bulannya, tanggal 15 per bulannya. Namun suatu pembukuan accounting itu akhir bulan itu mesti ada laporan ya. Ya, misalnya tanggal 31 Maret ini, misalnya ini bulan Maret ya. Jadi tanggal 15 Maret ditandatangani, tanggal 31 Maret itu
sudah ada pengakuan atas pendapatan yang masih harus diterima. Walaupun uangnya nanti baru dibayarkan pada tanggal 15 bulan April, tetapi tetap pengakuan atas piutang pendapatan harus dicatat oleh perusahaan PT Berkah Jaya, ya, di mana PT Berkah Jaya ini memberikan selama 15 sampai tanggal 31 itu sudah memberikan selama 25 jam jasa konsultasi kepada PT Sukses Mulia Jaya. Berarti kalau dihitung 25 jam dikali dengan per jamnya 20.000, hasilnya adalah 500.000, ya. Berarti 25 jam kali 20.000, 500.000 itu adalah pendapatan yang masih harus diterima yang dicatatkan pada tanggal 31 Maret 2019 yang difakturkan nanti pada bulan April 2019, ya gitu ya. Jadi PT Berkah Jaya telah mengakui pendapatannya di bulan Maret selama 15 hari, yaitu tanggal 15 Maret sampai dengan 31 Maret sebanyak 500.000. Nah, terus gimana jurnal penyesuaiannya? Nah, kita lihat di sini ya. Dari situ, dari ayat jurnal penyesuaian yang mencatat klaim terhadap pelanggan atau piutang usaha, ya, dan pendapatan honor di bulan Maret adalah di mana piutang usahanya pada debit sebanyak 500.000 dan pendapatan honornya di kredit sebanyak 500.000. Jadi dapat disimpulkan ya, mudah sekali ya untuk membuat perhitungan ini. Dihitung dulu berapa hari per jam, berapa jam, bisa hari, dan lain-lain ya, ukuran pendapatannya. Jadi pada akhir periode akuntansi ada pos pendapatan yang telah dihasilkan namun belum dicatat. Untuk kasus seperti ini, jumlah pendapatan tersebut perlu dicatat dengan ini yang harus dihafalkan yang merah-merah ini ya. Mendebit akun aset. Piutang usaha ini kan aset. Nah, debit aja. Debit akun asetnya dan mengkredit akun pendapatan. Jadi rumusnya begitu saja membuat jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Oke. Tapi ini ilustrasi mudah ya. Ada yang sulit, ada. Nah, ini ilustrasi sulit. Jadi ceritanya gampang-gampangannya ada salon yang namanya Salon Laura. Itu menyimpan uang di bank. Ini tentang pendapatan bunga ya, piutang bunga. Jadi kalau kalian baca di sini ya, Salon Laura menyimpan uang di Bank Makmur sebanyak 20 juta, di mana bank tersebut memberikan bunga simpanan pada setiap tanggal 10 tiap bulannya dengan tingkat suku bunga sebanyak 6% per tahun. 6% per tahun ya. Uang tersebut disimpan di bank sejak 10 Oktober 2016. Nah, jadi dia ini mendapatkan bunga, Salon Laura ini akan mendapatkan bunga, menerima pendapatan bunga dari Bank Makmur pada tanggal, ini kan per bulan, setiap tanggal 10 ya, berarti tanggal 10 Oktober mulai dimasukkan dananya, kemudian tanggal 10 November sudah mendapatkan bunga, dan 10 Desember juga mendapatkan bunga. Nah, Salon Laura akan menerima pendapatan bunga lagi nanti pada tanggal 10 Januari tahun 2017. Nah, berhubung pada tanggal 31 Desember 2016, di mana periode akuntansi itu ditutup, ya, ada penutupan buku, laporan keuangan, maka harus diakui dulu ini pendapatan selama berapa hari pendapat bunganya itu ya. Pada tanggal 31 itu dilakukan perhitungan untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, dari cerita ini kita lihat ya, ilustrasi perhitungannya gimana. Ya, tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan 10 Januari berjumlah 31 hari atau 1 bulan. Kemudian tanggal 31 Desember catatan akuntansi harus ditutup. Nah, maka hal ini harus
mengakibatkan besar bunga yang akan diterima menjadi piutang pendapatan yang berasal dari jangka waktu 10 Desember hingga 31 Desember 2016 adalah sebanyak 21 hari, ya, atau sama dengan 2/3 bulan. Maka perhitungan bunga, ya, pendapatan bunga yang diklaim, ya, yang harus dicatat disesuaikan itu adalah dihitung dari tanggal 10 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Ketemunya 2/3 bulan atau 21 hari. Inilah yang 2/3 bulan ini, 21 ini dibagi dengan 12 bulan dikali 6% dikali 20 juta. Sehingga ketemu nilainya adalah 66,66.666 seterusnya, ya. Maka gimana jurnal penyesuaiannya? Nah, jurnal penyesuaian adalah seperti ini. Sebagaimana tadi disebutkan, asetnya di debit yaitu piutang bunga sebanyak 66.666 dan mengkredit pendapatan bunga sebanyak 66.666. Gitu ya. Jadi agak sulit dikit lah di sini ya perhitungannya. Nah, ini saya kasih latihan nanti. Nah, ini latihannya. Dan nanti kalian kerjakan ini ya. Nah, setelah latihan ini kalian kerjakan, terus kemudian kita lanjut dulu ke pembahasan yang kedua, yaitu akun beban yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian untuk akun beban yang masih harus dibayar. Baik, apa yang dimaksud beban yang masih harus dibayar itu adalah kewajiban yang telah terhitung sebagai beban jika dilihat dari segi waktu, namun belum dibayar dan belum dicatat dalam sebuah periode akuntansi yang bersangkutan. Di mana beban tersebut harus atau wajib disesuaikan di setiap bulan akhir periode akuntansi. Yang kemudian hasil dari penyesuaian tersebut akan menambah beban pada periode akuntansi yang bersangkutan. Misalnya contohnya ya, kita lihat di sini ya, kita ambil contoh ilustrasi yang mudah dan ilustrasi yang sulit. Pada tanggal 31 Desember 2017, PT Digicom, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital, memiliki tanggungan berupa hutang gaji yang harus dibayarkan kepada karyawannya sebesar 5 juta. Ya. Jadi udah ditentukan ini, ditetapkan di dalam suatu perhitungan, sudah dihitung, ternyata telah dihitung pada tanggal 31/2017 PT Digicom memiliki tanggungan utang gaji sebanyak 5 juta rupiah. Nah, untuk data tersebut sudah ketahuan kan 5 juta, maka tinggal membuat jurnal penyesuaiannya saja. Gimana caranya? Yaitu mendebit beban, akun bebannya, dan mengkredit akun hutang. Dalam hal ini hutang gaji. Ya, sebanyak 5 juta. 5 juta. Gitu ya. Gampang sekali ya. Karena gampang itu karena sudah ditentukan nilainya 5 juta. Ada juga nanti kasus-kasus atau soal-soal yang belum ditentukan, harus dihitung dulu. Nah, itu kita masukkan ke ilustrasi yang sulit. Kita lihat ya. Di ilustrasi yang sulit. Nah, ini di sini ada cerita ya. Sebuah perusahaan kue, Alila Tart, yang memiliki 5 orang pegawai yang besaran upahnya upah per harinya, 5 pegawai Alila Tart ini, perusahaan kue ini, adalah upah hariannya adalah Rp10.000. Nah, dia punya 5 pegawai. Para pegawai tersebut bekerja selama 5 hari. Dibayarnya tiap hari Jumat per minggu ya. 5 hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat. Untuk pembayaran upahnya dibayarkan pada hari Jumat setiap minggu. Nah, sekarang persoalannya, kasusnya nih. Pada akhir tahun 2016, yaitu bulan Desember, ya, 2016, hari Jumat itu ternyata jatuh pada tanggal 27 Desember. Nah, karena dia tanggal 27 Desember, dan baru akan dibayar lagi nanti pada tanggal
bulan Januari tahun depannya, yaitu pada hari Jumatnya lagi tanggal berapa ini ya? Nah, baru tahun depan lagi, kita lihat di sini ya. Maka perusahaan itu memiliki tanggungan upah yang harus dibayarkan untuk tahun yang berjalan, yaitu tahun 2016, yaitu pada, ini kan tanggal 27 kan Jumat, Sabtunya libur, nggak ada pembayaran, Minggu libur, Senin sama Selasa itu kan hari kerja. Jadi 2 hari ini Sabtu Minggu libur ya. Cuma Senin sama Senin 5 hari kerja, di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Berarti yang ikut 2016 kan hari Senin tanggal 30 dan Selasa tanggal 31. Ini masih ikut ke tahun 2016. Maka harus dihitung itu yang 2 hari, yaitu berapa nominalnya. Untuk itu maka karena sudah diberitahu itu per orang per harinya itu 10.000, maka kita tinggal hitung untuk 2 hari. Hari Senin 5 orang, yaitu 5 orang kali 10.000, 50.000. Hari Selasa, yaitu tanggal 31-nya, 5 orang kali 10.000, 50.000. Dijumlah aja. Total upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah 50.000, tanggal 30, total 5 orang tuh ya. Dan ditambah dengan tanggal 31, 5 orang juga sebanyak 50.000. Jadi 30, 31, itu jumlahnya adalah 100.000. Jurnalnya adalah mendebit beban upah atau beban gaji, atau namanya sama, dibolak-balik sama aja, tapi yang jelas itu beban. Mendebit beban upah sebanyak 100.000 dan mengkredit hutang upah sebanyak 100.000. Nah, begitu ya. Jadi ini agak ilustrasinya agak sulit. Nah, saya juga akan memberikan latihan. Nah, di sini ada latihannya. Bengkel Jaya Motor mempekerjakan 3 orang karyawan, dan seterusnya kalian baca, nanti kalian bikin. Yang kita minta adalah hitunglah dan buatlah jurnal penyesuaiannya dengan format tabel seperti yang ada di sini. Saya kira demikian. Saya akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.